Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gembira Raudatuldiana dengan nomor induk mahasiswa 2108056042. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan program di MATLAB untuk mencari jarak dari titik ke garis. Nah, langsung saja kita akan mencari jarak dari titik A ke itu X1, Y1 ke garis AX plus BY plus C. Nah, dengan rumusnya itu D sama dengan AX1 plus BY1 plus C dibagi akar SQRT A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Oke, jadi itu rumusnya. Kurang itu. Oke. Kita akan menginput X1 sama dengan input masukkan karena dia X itu jadi absis titik A yaitu X1 2 nanti berapa, kemudian tutup kurung titik koma, kemudian Y1 sama dengan input itu ketik masukkan ordinat titik A yaitu Y1, ini Y sama X saja, ketik koma, kemudian kita mencari A, input masukkan koefisien X yaitu A X1 X1 begitu, kemudian B sama dengan input masukkan koefisien Y itu B, nanti nilainya berapa, 2, kemudian C, kalau C ini input masukkan konstanta persamaan C titik 2 dalam kurung titik koma. Kemudian kita prosesnya nanti kita menggunakan D dalam kurung A X1 dikali X1 ditambah B dikali Y1 ditambah C dalam kurung dibagi akar SQRT A titik angka 2 ditambah B titik angka 2. Oke, outputnya output hasilnya itu di print V.
dalam kurung ketik jarak dari titik A dalam kurung persen D, persen D ke garis persen dx plus persen dy plus persen d sama dengan 0 adalah persen f dari n titik koma x1 koma y1 koma a koma b koma c koma d kurung. Kita save dulu. Mencari jarak jarak, simpan, coba kita run. Oke, line 9 kurang terusnya titik itu, kemudian 2 6 4. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Coba kita hapus C ini, kemudian kita run lagi. Jaraknya itu di misalkan 3,4 ya. Kemudian koefisien A nya itu 2, koefisien B nya itu berapa? 6, kemudian 3. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke, itu saja untuk program mencari jarak dari titik ke sebuah garis. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan bagaimana cara kita mencari 3 bilangan bulat yang berbeda dan mencari bilangan bulat mana yang lebih kecil dan yang terbesar. Oke, langsung saja kita akan bilangan A, B, dan C. Akan bilangan bulat. Oke, kita akan memunculkan kasus-kasus atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi jika kita mendapatkan 3 bilangan bulat tersebut. Oke, kasus yang pertama kita ada A kecil dari B kecil dari C. Kemudian kasus yang kedua yaitu A sama dengan B kurang dari C. Kemudian kasus yang ketiga ada A kurang dari B sama dengan C. B-nya sama dengan C. Kemudian kasus yang keempat ada A besar dari B besar dari C. Kemudian kasus yang kelima ada A sama dengan B sama dengan C. Kemudian kasus yang keenam ada A sama dengan C kurang besar dari B. Kemudian kasus yang ke-7 ada A sama dengan C kurang dari B. Kemudian kasus yang ke-8 tadi A besar dari B. A kecil dari C kecil dari B. Kemudian
kasus yang ke-9 kita ada A besar dari C besar dari B. Oke, kita mempunyai 9 kasus. Kemudian kita mau menginput nilai-nilai A. Nilai A, B, dan C. Kemudian, baik, langsung saja input. Dia masukkan bilangan pertama, yaitu A, titik 2, Oke. Kemudian yang B sama, input, masukkan bilangan kedua, yaitu B, spasi, ketik, Oke. Kemudian C, input, masukkan bilangan ketiga, yaitu C, titik 2. Oke. Kemudian kita langsung ke proses. Prosesnya if A itu pertama itu kurang dari B, if B sama dengan C, jadi V print F jadi bilangan terbesar di antara persen D, persen D dan persen D adalah persen D garing N ketik A, B, C, B. Dia terbesar. Kemudian else nya F print F jadi bilangan terbesar di antara persen D, persen D dan persen D adalah persen D. Dan ketik A, B, C, C. Oke, kemudian N. Kita lanjut else if. Ini kemungkinan lainnya. A besar dari B if B sama dengan C, kemudian F print F jadi bilangan terbesar di antara persen D, persen D dan persen D adalah persen D garing N A, B, C, A. Oke, karena A yang terbesar. Kemudian else-nya langsung V print F print F jadi bilangan terbesar di antara persen D, persen D dan persen D adalah persen D N A, B, C, A. Selanjutnya N. Akhiri dulu. Kemudian lanjut else if A sama dengan B. Kemudian if B besar dari C, F print F
Jadi bilangan terbesar di antara persen D, persen D dan persen D adalah persen D kali N titik A, B, C, B. Kemudian else-nya printf jadi bilangan terbesar di antara persen D, persen D dan persen D adalah persen D kali N, A, B, C, B. Kemudian N. Selanjutnya else if lagi kita punya kasus yang lainnya, A kurang dari C, kemudian if C sama dengan B, maka printf jadi bilangan terbesar di antara persen D, persen D dan persen D adalah persen D N titik A, B, C. Tadi dia kecil ya, berarti C. Kemudian else-nya printf ketik jadi bilangan terbesar di antara persen D, persen D dan persen D adalah persen D dari N, ketik, A, B, C, B. Bentar. Oke. Kemudian N. Else if lagi. Kita masih mempunyai A sama dengan C. If sebelum A, C kita punya apa dulu? A lebih besar. Ternyata A lebih besar dari C. If C sama dengan B, printf jadi bilangan terbesar. Oke. Selanjutnya else-nya sama kayak yang ini. Tapi yang ujungnya A karena A lebih besar dari C. Oke.
ini juga A. Kemudian N, kita punya else if yang terakhir, else if A sama dengan C, if C sama dengan B, maka printf hipotesisnya itu sama saja kayak yang ini. Oke, kemudian kita N dan N lagi, mengakhiri segala program. Kemudian kita save. Menentukan 3 bilangan, simpan. Oke, kita coba run. Masih ada salah di kolom ke-24. Kolom ke-24. Oh, koma. Kurang koma. Coba kita lihat. Run lagi. Ya, oke. Udah baik. Selanjutnya kita isi bilangan bulat. Misalkan 5, 6, dan 9. Oke, kita coba lihat. Adalah 9. Oke, benar ya. Di antara 5, 6, sama 9, yang terbesar adalah 9. Oke. Kemudian coba kita run dengan yang lainnya. Misalkan 7, kemudian 8, 8. Oke, sama. Oke, jadi begitulah cara menjalankan program mencari 3 bilangan bulat acak untuk menentukan mana yang paling terbesar dan mana yang paling terkecil. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.